Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi bab terakhir semester 2 untuk kelas 7, yaitu bab pengantar statistika. Dalam materi ini akan disampaikan pengantar dasar statistika, diantaranya pengertian statistik dan statistika, populasi dan sampel, penyajian data. Sebagaimana kalian ketahui bahwa penyajian data sudah didapatkan materi di sekolah dasar. Adapun bentuk-bentuk penyajian diantaranya adalah bentuk tabel, bentuk grafik, dan bentuk diagram. Bentuk diagram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik kuesioner. Baiklah anak-anakku, lebih jelasnya kita bahas satu demi satu. Pengertian statistik. Lebih jelasnya mari kita simak bersama tayangan contoh tersebut. Oke, contoh di atas adalah data PPDB SMP Negeri 14 Pekalongan pada tahun 2017-2018, di mana dari data tersebut kita bisa mendapatkan informasi tentang jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, sampai pada nilai terendah yang diterima. Maka pekerjaan untuk membuat seperti hal tersebut merupakan pengetahuan statistik. Setelah kalian menyimak tayangan sebelumnya, Bapak yakin kalian sudah mendapat gambaran. Apa itu? Yang pertama, pada statistik selalu ada kumpulan data yang disajikan dalam bentuk kumpulan bilangan. Bilangan-bilangan tersebut kita namakan data statistik. Pengertian statistik ialah proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data, sehingga diperoleh gambaran yang diinginkan dengan tepat tentang suatu kumpulan objek. Sedangkan statistika ialah ilmunya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang data-data yang dimulai dari pengumpulan data, menganalisis data, dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Baiklah anak-anakku, untuk kelas 7 kita akan fokus pada materi penyajian data. Tapi sebelumnya Bapak hendak bertanya pada kalian, apa gunanya penyajian data? Ada yang bisa jawab? Ups, pasti jawaban kalian sepakat dengan jawaban Bapak, yaitu memberikan informasi kepada pembaca secara sederhana sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Populasi dan sampel. Ibu ingin mengetahui rasa sup yang sedang dimasaknya. Dalam hal ini, ibu tidak perlu menghabiskan semua sup itu untuk dapat mengetahui rasanya. Ibu cukup mencicipi 1 sendok saja. Semua sup itu disebut populasi, sedangkan 1 sendok yang dicicipi ibu disebut sampel. Bentuk penyajian data statistika. Yang pertama adalah bentuk tabel, bentuk grafik, bentuk diagram. Bentuk diagram dibagi dua, yaitu diagram batang dan diagram lingkaran.
Contoh berikut adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel di sebelah kanan menunjukkan nilai ulangan harian dan kokurikuler seorang siswa. Tabel terdiri dari beberapa bagian kolom dan baris. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah mata pelajaran, dan kolom ketiga adalah nilai. Dari tabel tersebut, maka kita bisa mendapatkan informasi nilai tertinggi, nilai terendah, nilai terbanyak, sampai jangkauan data. Penyajian data bentuk kedua adalah dalam bentuk grafik. Grafik terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal. Pada gambar, terlihat garis vertikal menunjukkan hasil produksi, garis horizontal menunjukkan tahun. Dari grafik tersebut juga bisa dibaca produksi jagung tahun 2001 sebesar 5 ton, tahun 2005 sebesar 22,5 ton. Kenaikan produksi dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 7,5 ton. Produksi yang sama adalah pada tahun 2003 dan tahun 2004 sebesar 12,5 ton. Bentuk penyajian data yang ketiga yaitu dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram batang atau bar. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang. Diagram batang dapat digambar vertikal maupun horizontal. Diagram di bawah menunjukkan jumlah siswa berprestasi di bidang matematika pada suatu sekolah. Dari diagram bisa terbaca bahwa tahun 2001 terdapat 6 siswa yang berprestasi di bidang matematika. Tahun 2002 ada 10 siswa, tahun 2003 ada 13 siswa, dan tahun 2004 ada 10 siswa. Diagram yang kedua adalah diagram lingkaran atau pi. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran. Daerah lingkaran dibagi dalam sektor-sektor atau juring-juring. Diagram lingkaran terbagi menjadi dua satuan. Yang pertama adalah diagram lingkaran dengan satuan derajat dan diagram lingkaran dengan satuan persen. Jika diagram lingkaran dalam satuan derajat, maka besarnya sudut keseluruhan adalah 360 derajat. Sedangkan dalam bentuk persen adalah 100%. Pengumpulan data. Data terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Ada 3 teknik pengumpulan data primer. Yang pertama adalah observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Biasanya hal ini ditujukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dan teknik yang ketiga adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, misalnya dari sekolah, kantor kelurahan, kecamatan, dan lain-lain, mulai dari tingkat wilayah sampai pusat. Demikian akhir dari pembelajaran. Bapak mengucapkan selamat belajar. Ingat, belajarlah dengan tekun, sertailah dengan doa. Sesungguhnya setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.